Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Endang Setiawati, guru fisika SMA Negeri 1 Sumber, Kabupaten Cirebon, KJD Wilayah 10. Pada hari ini saya akan membahas hukum kolom, di mana hukum kolom ini adalah merupakan bagian pembahasan dari materi listrik statis. Hukum kolom adalah hukum yang berlaku untuk muatan-muatan listrik, baik yang sejenis maupun yang berlainan jenis. Kita tahu bahwa muatan listrik ada dua jenis, yaitu muatan positif dan negatif. Ada lagi yang netral. Tapi kalau netral tidak berlaku hukum kolom. Jadi hukum kolom hanya berlaku untuk muatan listrik yang positif dan negatif. Hukum kolom menunjukkan bahwa di antara dua muatan atau lebih ada gaya, baik itu gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Besar gaya tarik atau tolak ini besarnya berbanding lurus dengan muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Seperti yang tertera di dalam PPT ini, ya, dituliskan gaya kolom adalah F12. F12 sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana F12 adalah gaya pada muatan 1 oleh muatan 2, F21 adalah gaya pada muatan 2 oleh muatan 1, R adalah jarak antara dua muatan, Q1 dan Q2 adalah muatan masing-masing, dan K adalah tetapan perbandingan yang disebut dengan tetapan hukum kolom. Nah, itu ya. Jadi kalau muatannya sejenis, dia akan tolak-menolak, misalnya positif dengan positif atau negatif dengan negatif. Sedang kalau positif dengan negatif, terjadi gaya tarik-menarik. Nilai K itu tergantung pada medium di mana benda tersebut berada. Untuk ruang hampa udara, nilai K sama dengan 9,0 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nilai K selain udara atau ruang hampa disebut dengan permitivitas suatu medium, yang besarnya sama dengan 1/4 pi epsilon, di mana epsilon merupakan permitivitas suatu medium, dan epsilon 0 adalah permitivitas udara atau ruang hampa, yang besarnya sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12. K sama dengan tetapan dielektrik untuk udara atau ruang hampa, K sama dengan 1. Jika muatan berada di dalam udara, maka menggunakan epsilon 0. Jika di ruang selain udara, maka epsilon sama dengan K kali epsilon 0. Jadi jika di ruang selain udara,
maka akan menjadi lebih besar karena epsilonnya menjadi K kali epsilon nol. Jadi gaya di suatu medium sama dengan K per K kali I1, I2 per R kuadrat. Atau gaya kolom di suatu medium sama dengan gaya kolom di udara dibagi K. Demikianlah penjelasan tentang hukum kolom. Nah, untuk memahami lebih lanjut, bisa dilanjutkan dengan contoh soal. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang hukum kolom. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.